Wordt gewonnen door Tom Haaien. 1-0 Heerenveen. En gezien... Tom Haaien dan sebuah pembuktian manis untuk timnas Indonesia di SUGBK. Tom Haaien akhirnya bisa menikmati dengan sempurna penampilannya membela timnas Indonesia. Haaien sebenarnya hampir merasakan langsung bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, saat melawan Vietnam pada 21 Maret lalu. Namun, proses menjadi WNI yang dilewati harus terhambat karena DPR RI sedang dalam masa reses dan tidak bisa menggelar sidang. Meski tak bermain, dia tetap hadir di tribun untuk merasakan atmosfer SUGBK. Tom Haaien akhirnya menutup malam yang sempurna saat bertanding melawan Filipina pada 11 Juni lalu. Dia sukses mencetak gol di depan sekitar 70.000 supporter yang hadir di SUGBK. Dari deretan supporter, ada keluarganya yang hadir langsung untuk memberikan dukungan. Bagi saya, ini adalah malam yang sangat spesial. Gol pertama saya untuk Indonesia di kandang sendiri tercipta di laga ini, katanya. Semua keluarga saya ada di sini, teman-teman saya, keluarga saya dari Jakarta ada di sini. Jadi merayakan malam seperti ini dengan semua orang di sini sangat spesial bagi saya, kata Tom Haaien dilansir dari laman AFC. Pemain berjulukan The Professor ini tidak bisa menggambarkan suasana yang terjadi di SUGBK. Berada di lapangan, hanya ada lantunan dukungan demi menjaga misi skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Supporter juga semakin bergemuruh saat gol cantiknya melesat ke gawang Filipina. Aksi selebrasi Knees Lide menyakitkan karena rumput tak mendukung bahkan tak dipikirkan Haaien. Suasananya agak sulit untuk digambarkan jika Anda belum pernah ke sini. Ini benar-benar istimewa. Dedikasi yang dimiliki orang-orang untuk mendukung kami. Anda benar-benar dapat merasakannya di lapangan dan itu adalah sesuatu yang sangat membantu tim, ungkapnya. Pernyataan menarik sempat dilontarkan oleh Tom Haaien saat pertama kali merasakan keriuhan SUGBK beberapa waktu lalu. Saat itu udara begitu sesak dan cuaca yang panas menyelimuti pertandingan Indonesia. Dia mengakui bahwa bermain di kondisi tersebut tidak akan mudah termasuk bagi pemain skuad Garuda. Namun, rasa tersebut sepertinya telah hilang dan kemudian luntur saat sudah bertugas demi nama Indonesia. Sulit bermain di SUGBK. Akan sangat sulit bagi sebagian orang, kata Tom Haaien dalam sesi wawancara dengan Om Rob Friesland terkait atmosfer SUGBK. Beresiko masuk grup neraka, media Vietnam prediksi timnas Indonesia tak punya peluang di putaran 3. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 18 tim lain terdiri dari Qatar, Jepang, Korea Selatan, Cina, Australia, dan lainnya, juga akan bersaing di putaran tersebut. Indonesia ditempatkan di pot unggulan terakhir dan berpotensi bertemu dengan lawan-lawan kuat seperti Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Drawing group akan dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Juni 2024. Media Vietnam yaitu Dan Tri memprediksi bahwa Indonesia memiliki risiko gagal jika terdapat di grup yang sulit, seperti yang berisikan Jepang, Australia, Arab Saudi, UEA, dan Cina. Namun, peluang Indonesia untuk melanjutkan ke putaran final meningkat jika digabungkan dengan Korea Selatan, Irak, Yordania, Bahrain, atau Kirgistan. Dua tim teratas dari setiap grup nantinya akan mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia. Peluang Elkan Bagot dipanggil timnas Indonesia untuk putaran ketiga. Elkan Bagot kehilangan tempat di timnas Indonesia dalam 2 turnamen terakhir dan tidak dipanggil dalam play-off Olimpiade Paris 2024. Shin Tae-yong menyarankan untuk langsung bertanya kepada Elkan mengenai masalahnya. Meskipun demikian, ada peluang bagi Elkan untuk kembali dipanggil karena absennya Jordi Amat dan Justin Hubner pada laga pembuka putaran ketiga. Elkan perlu mencontoh sikap elegan Muhammad Adi Satrio yang meminta maaf saat kembali dipanggil ke timnas. Adi Satrio sekarang menjadi kiper pelapis timnas senior karena sikapnya yang rendah hati. Elkan mungkin perlu meniru sikap tersebut agar bisa mengambil hati Shin Tae-yong dan kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Pemain Indonesia kemungkinan akan berkumpul kembali pada Agustus 2024 untuk persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia tantang Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pelatih Shin Tae-yong berharap agar timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemungkinan tersebut besar terjadi karena keduanya bisa berada dalam satu grup di drawing nanti. Meskipun Indonesia berada di pot 6 dan Korea Selatan di pot 1, Shin Tae-yong yakin dapat menghadapi timnas Korea dengan baik. Dia optimis bisa memberikan yang terbaik untuk memastikan Indonesia dan Korea Selatan lolos bersama ke Piala Dunia 2026, meski menyadari bahwa tantangan itu tidak mudah. Sebelumnya, Shin Tae-yong pernah membawa timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 tahun 2024. Kemenangan tersebut diraih melalui adu penalti setelah pertandingan berakhir imbang 2-2. Bung Joy sebut timnas Indonesia masuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sejarah. Anton Sanjoyo, seorang pengamat sepak bola atau Bung Joy, tidak melihat adanya sejarah yang baru dibuat oleh timnas Indonesia era Shin Tae-yong meskipun mereka berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bung Joy mengatakan bahwa meskipun prestasi tersebut luar biasa, hal itu sudah pernah dicapai oleh timnas Indonesia pada era 1980-an. Pada tahun 1986, timnas Indonesia hampir berhasil lolos ke Piala Dunia dengan hanya tersisa 4 kali pertandingan lagi. Bung Joy menegaskan bahwa prestasi yang dicapai oleh timnas Indonesia era Shin Tae-yong tidak bisa disamakan dengan prestasi pada era sebelumnya. Meskipun demikian, Bung Joy meminta masyarakat Indonesia untuk terus mendukung timnas Garuda tanpa perlu terlalu mendalam menyikapi perbedaan prestasi tersebut. Menurutnya, yang penting adalah bahwa timnas Indonesia terus maju dan semakin baik. Jadi kalau dibilang prestasi okelah, tapi kalau sejarah jangan dilupakan prestasi tahun 1986 lebih jauh. Jadi menurut saya, gimmick itu tidak perlu diperpanjang lah tapi bahwa maju ke putaran ketiga sebuah prestasi iya tapi sejarah belum. Kata Bung Joy. Timnas Indonesia kehilangan 2 bek di laga perdana babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil timnas Indonesia dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan 2 bek utama, Jordi Amat dan Justin Hubner, absen pada laga perdana babak ketiga karena hukuman. Jordi Amat mendapat kartu merah dan harus absen 2 pertandingan, sedangkan Justin Hubner mendapat 2 kartu kuning. Shin Tae-yong akan kehilangan 2 bek andalannya, dan jadwal selengkapnya baru akan diketahui pada 27 Juni mendatang. Beberapa pemain lain timnas Indonesia juga sudah mendapat kartu kuning, termasuk Jay Itzes, Nathan Choeaon, Asnawi Mangkualam, dan Hernando Ari. Dengan absennya Jordi Amat dan Justin Hubner, lini pertahanan timnas Indonesia akan mengandalkan pemain lain seperti Jay Itzes dan Rizky Ridho, atau menambah Sandy Walsh dengan formasi 3-4-3 yang menjadi andalan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong perlu mewanti-wanti agar anak asuhnya bermain lebih disiplin untuk pertandingan selanjutnya. Media Vietnam nyinyiri kemenangan timnas Indonesia atas Filipina, soroti absennya VAR. Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Filipina dalam pertandingan yang tidak menggunakan teknologi VAR. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke putaran ketiga bersama Irak, sementara Vietnam tersingkir karena hanya mengumpulkan 6 poin dari 5 pertandingan. Vietnam kalah 3-1 dari Irak dalam pertandingan terakhir mereka, di mana pelatih Filipina menilai mereka seharusnya mendapat penalti setelah pemain mereka ditabrak oleh kiper Indonesia. Meskipun demikian, media Vietnam mengakui kemenangan timnas Indonesia dan merasa bahwa Indonesia layak melaju ke babak berikutnya. Timnas Indonesia berhasil menembus 2 fase sekaligus, yakni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan putaran final Piala Asia 2027. Hal ini merupakan pencapaian baru dalam sejarah timnas Indonesia, yang sebelumnya hanya mencapai babak kedua. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada September 2024, di mana 18 negara Asia akan bersaing untuk 8 kuota AFC. Undian pembagian grup akan dilakukan pada 27 Juni 2024. Jangan lupa like dan subscribe ya, semoga menghibur. Terima kasih.